Oke, Mbak Fitri, kita Kita turun. udah sampai ya? Ya, kita sampai nih. Wah. Nah, kita kalau lagi luang, saya nge-gym di sini. Namanya Madison. Jadi kayak semi private ya, karena memang nggak terlalu rame juga ya Pak Dede. Rame di sini, jadi rada nyaman kita kalau tempatnya nggak terlalu ramai. Nah, ini nih pemirsa, kesehariannya Pak Dede ini salah satunya diisi juga dengan workout. Ya. Oke, Mbak Fitri, kita duduk dulu bentar ya. Boleh, Nah, kayaknya jadi sebelum workout biasa, itu. saya sebelum ganti baju biasanya nunggu maghriban. Nunggu di sini duduk bentar, sekitar 15 menit kan pulang kantor biasanya jam 5-an. Sampai sini setengah 6. Nah, setengah 6 itu duduk dulu kita beberapa menit. Pas maghrib, ambil wudhu, sholat, ganti baju, baru naik ke atas. Baru naik ke atas, baru workoutnya gitu. Ya. Wah, ini biasanya teman-temannya nih yang kalangan-kalangan seumuran atau gimana sih Pak Dede ini? Di sini rata-rata nggak ada yang seumuran dia, rata-rata lebih dewasa dari saya. Lebih dewasa dari Pak Dede? Lebih ya, kira-kira umurnya 10 tahun di atas saya lah. Saya kan baru 30-an. Biasa temennya 40-an tahun di sini. Ini mungkin pemirsa juga jadi pengen tahu kayak suksesnya gimana sih Pak Dede. Ini kan tadi merintis dari, wah bisa dihitung belasan tahun yang lalu gitu ya. Ya ini berkat doa orang tua, berkat doa orang-orang terdekat kita ya. Berkat support dari teman-teman, karena kan kita kerja nggak bisa sendiri, membangun usaha kan nggak bisa sendiri. Itu support dari karyawan yang terbaik ya, support dari tim-tim kita, akhirnya alhamdulillah bisa sampai sebesar ini. Tapi ini belum nyampe nih, masih mimpinya masih jauh. Saya pengen dorong salah satu perusahaan kita menjadi perusahaan nasional. Wah, ini luar biasa, mudah-mudahan bisa targetnya terwujud. 2025 kita menjadi perusahaan nasional. Amin, amin, kita doain sama-sama nih, mudah-mudahan terwujud nih ya, untuk targetnya. Walaupun sebetulnya tadi kalau dari ceritanya nih targetnya bukan target sih, semuanya kayaknya sudah hampir dicapai. Belum. Tapi ternyata masih ada beberapa target kriteria dari perusahaan nasional itu, ada beberapa kriteria dari aset, dari penjualan, dari revenue, termasuk dari beberapa sertifikat yang harus kita kejar dan beberapa grant yang harus kita kejar. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Amin, Dede. ya. Nah Pak Dede nih satu lagi nih kan tadi udah mulai kerja keras gitu dari usia muda. Ada nggak sih kan kalau anak-anak sekarang usia muda tuh ya nongkrong, main, hangout sana sini. Pak Dede ada rasa ini nggak sih, aduh masa muda gue kayak hilang nih karena kerja keras, ada perasaan seperti itu nggak sih Pak Dede? Justru saya bahagia dulu waktu muda nggak buang waktu. Jadi sekarang saya sudah bisa menikmati. Sejak saya jadi pengusaha, dulu mungkin saya memang jarang nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, gitar-gitaran, dan lebih banyak bekerja. Saya harus sambil kuliah, harus sambil kerja nyari duit buat biaya sendiri, buat biayain adik-adik gitu ya. Tapi sekarang saya nikmatin banget orang-orang yang dulu hura-hura, nongkrong-nongkrong, sekarang susah. Dulu yang saya waktunya habis buat belajar, buat usaha, sekarang nikmatin. Sejak sebelum saya jadi anggota dewan, saya hampir tiap tahun, setahun 1-2 kali kita keliling-keliling Eropa ya. Kalau sekarang jadi anggota dewan justru susah mau keliling-kelilingnya, sibuk. Waktunya soalnya ya Pak. Wah ini bisa dicontoh nih ya Pak ya. Jadi jangan sampai menyanyiakan masa muda. Betul. Boleh sesekali mungkin sosialisasi. Tapi jangan ya. keterusan. Jangan keterusan, jangan lupa karena nanti di hari tua nanti, di usia kita sudah berkeluarga, tuntutan makin banyak. Betul. Ketika tuntutan makin banyak, kita sudah siap nggak masalah. Tapi kalau tinggal tuntutan banyak, aja, gitu ya. tuntutan banyak kitanya nggak siap, pusing gitu. Nah, itu mungkin trik dan kiat sukses mungkin ya Pak Dede. Betul, bisa memanfaatkan dengan cara belajar dan jangan apa ya istilahnya, jangan ngerasa kalau berusaha itu akan selalu berhasil. Ya. Pasti ada naik turunnya ya Pak? Banyak sekali. Kita dalam usaha itu banyak ujian, banyak cobaan, Tantangan. dan tidak semua berhasil. Saya juga sering gagal, dan sekarang pun beberapa investasi, beberapa usaha yang kita laksanakan kadang-kadang ada gagalnya juga. Apalagi Padahal di sudah tempat berkali-kali. pandemi ya, Pak Betul. Dede ya? Tanpa pandemi, hitung-hitungan kita salah, prediksi kita salah, estimasi kita salah, banyak sekali. Tapi itu tidak membuat kita langsung down, jatuh, atau mundur. Justru kita evaluasi apa masalahnya, apa kendalanya, kita perbaiki, kita coba lagi. Kita bangkit lagi. Betul. Nah, karena semuanya pasti ada solusinya ya. Pasti Jadi ada jangan solusi. sampai, lu udah kayaknya nggak hoki nih di sini nih. Pasti Tinggalin. udah. Padahal Iya. nggak tahu kita masalahnya apa dan belum pernah cari solusinya. Betul. Jadi udah mundur duluan deh, udah kalah sebelum berperang. Betul. Dan termasuk juga jangan sampai lupa terkait dengan riset gitu ya Pak. Betul, kalau dalam bisnis itu memang harus ada riset walaupun kecil-kecilan ya. Ada survei minimal. Di situ ada survei misalnya kalau kita mau buka kafe misalnya kan, kita hitung populasinya ya, kita hitung pesaing-pesaing di situ sudah ada berapa ya. Kita juga pelajari hobi mereka seperti apa.
ekonominya seperti apa. Jadi supaya kita bikin kafe sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti apa marketnya, betul, pasarnya seperti apa, targetnya juga jangan lupa. Betul. Siapa sih targetnya? Ngomongin soal kafe, kayaknya punya kafe juga nih Pak Dede. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di jalan. Ya, saya ada juga. 2 kafe, ada di Serang sama Cilegon. Kalau di Cilegon udah 3 tahun ya, namanya Janor Cafe, tempat kopi tapi ada makanan ringannya juga. Oh, coffee shop gitu tapi ada makanannya. Dan apa saya namanya, Pak? Janor Cafe. Janor Cafe. Apa sih artinya? Ada filosofinya nggak? Janor itu jungle, jungle bahasa Inggris, nurnya itu bahasa Islam ya, bahasa apa namanya Arab ya. Iya. Jadi hutan yang terang, yang cahaya gitu. Jadi suasananya walaupun kafe, suasana banyak hutannya gitu ya. Kita banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman gitu. Pencahayaannya cukup, jadi buat foto-foto view-nya Instagramable ya. Zaman sekarang harus seperti itu. Wah, ini kayaknya kapan-kapan kita boleh deh mampir ke sana. Dan saya sering bertemu sama masyarakat yang ngajak ketemu, saya ajak di kafe. Kalau diajak di rumah, kan kita belum nyampe rumah. Pagi udah berangkat, malam belum pulang. Jadi saya ajak udah di kafe aja nunggu. Jadi nyampe di situ maghrib atau sore sampai malam saya bergantian. Orang mau ketemu itu sering saya ajak di kafe sambil biar lebih rileks, ngopi, lebih rileks, lebih nyantai, dan sambil menikmati kopi yang enak. Kalau di rumah kan kopinya susah. Jadi lebih enak lah ya, biar lebih kekeluargan. Berarti ada 2 ya Pak, di Cilegon 1 dan di Serang 1 baru buka ya? Ya, baru buka hampir 5 bulan yang di Serang ya, dari 6 bulan. 6 bulan, tapi harganya terjangkau, enak, tapi harganya terjangkau. Harganya terjangkau, ini karena suka ngopi juga ya Pak Dede ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke atas ya Pak. Oke, Mbak Fitri, kita ke atas. Oke, ini ruangan fitnessnya Pak Dede. Saya biasa kalau luang gym di sini. Biasa main apa aja Pak? Mungkin dari yang ringan-ringan dulu apa langsung yang berat-berat? Kita harus ringan dulu, awal-awal ringan dulu ya. Pemanasan ya? Pemanasan, terus treadmill, setelah itu baru kita angkat beban ya. Berapa maksimal yang bisa diangkat? Saya biasa 8, yang 8 kilo. Ini biasa yang 8 kilo. Wah. 8 kilo biasa kita angkat. Ini minimal 12 kali kita angkat. Minimal gini 12 kali. 8 kilo berarti kali 2 ya Pak? Sampai 12 kali itu nanti berarti 3 kali saya pakainya biasanya. Wah. Baru setelah itu ganti posisi. Setelah yang ini, setelah 12 kali ganti posisi. 12 kali kali 3. Ini baru ganti posisi. Wah. Seperti itu. Ini mau nyoba yang 8 kilo? Waduh, enggak deh kayaknya. Coba dulu lah. Kalau 8 kilo kayaknya saya harus tangan 2 juga kayak. Pak Dede dua-duanya 8 kilo berarti 16 kilo ya totalnya. 16 kilo. Waduh, luar biasa. Tapi ini awal-awal atau pas sudah perlahan? Kalau sekarang udah awal-awal sudah 8 kilo. Udah langsung 8 kilo? Awal-awal dulu 3 tahun yang lalu kan berat, mungkin di angka 4 sampai 6. Sekarang udah di 8 kilo. Luar biasa ini. Ini pasti langsung harus bawa angkat beban ya kalau setiap ya pasti saya angkat beban, tapi dengan beberapa beberapa apa namanya posisi. Yang paling berat yang mana nih Pak dari alat-alat yang ada di sini? Semuanya juga sih tergantung kita. Kalau terlalu berat kan bisa disesuaikan. Bebannya jangan yang 8 kilo, bisa yang 5 kilo ya, bisa yang 4 kilo. Nih. Paling saya suka sit up di sini. Sit up. Wah, kenapa? Ini kayak buat perut buat ya. jaga perut. Perut terus apa lagi sih Pak biasanya? Ini paha ya sama otot-otot yang di sini. Biasanya kalau orang sudah sibuk, perutnya pada buncit. Jadi saya senang ini supaya supaya kalau orang sukses harus buncit Pak. Kita coba ya. Coba deh. Kita coba. Biasanya berapa kali nih Pak? Biasa saya 12 minimal, 15 kali tapi 3 kali. Kali 3. Saya 1 kali aja kan udah pingsan. Sekali 3 gitu ya. Lihat Pak Dede deh ya. Wah. Luar biasa. Baru berapa nih kira-kira? 1 kayaknya. 12 kali biasanya 3 kali ngaso dulu, mulai lagi sampai 3 kali. Satu posisi saya biasa 3 kali. Satu posisi? 3 kali. 3 kali. Wah. Biar terasa olahraganya. Baru tuh ya berkeringat Baru tuh berkeringat. Ya. Biasa treadmill dulu setengah jam biasa. Jadi rata-rata berapa alat yang biasa dipegang setiap kali workout? Saya minimalnya 5 alat. 5 semua? Tapi dengan treadmill biasa setengah jam saya. Terakhir? Ya enggak, dia biasa pemanasan dulu baru treadmill. Oh, baru alat. Jadi yang ringan-ringan dulu, ya. lari. Treadmill itu saya biasa 300 kalori paling, 30 menit itu. Ya terlalu, kalau yang biasa bisa 500.
Kalau yang ini ya, yang bener-bener nge-gym. Kalau saya kan nge-gymnya cuman sekedar doang buat jaga kebugaran aja. Kita sambil istirahat dulu deh, duduk sini nih Pak Dede. Sambil ngobrol-ngobrol lagi, ini kesehariannya luar biasa nih ya. Kita di tempat gym favoritnya Pak Dede. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang saat ini juga menyaksikan, pengen tahu gitu seperti apa sih yang mungkin tipsnya atau kiat-kiatnya biar bisa sukses. Itu modal awalnya apa sih? Pertama, modal awalnya itu adalah ketekunan. Kalau kita memulai pekerjaan dengan tekun, dengan ulet, karena pasti memulai pekerjaan itu bakal menghadapi beberapa kendala, beberapa ujian, beberapa cobaan. Tapi kalau kita tekun, pertama tekun dulu. Setelah tekun, baru kita itu tidak boleh mudah puas. Jangan sampai sudah punya satu usaha selesai, punya 2 usaha selesai gitu ya. Harus terus berkembang, apalagi sekarang dunia itu perkembangannya cepat sekali. Betul. Perubahannya cepat sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa ngikutin perubahan itu, kita akan tertinggal. Tertinggal, apalagi itu tadi ya, dengan adanya digital, kemudian juga semuanya serba pakai mesin. Tapi yang paling penting Bapak itu saya lupa ketinggalan, mimpi. Yang paling utama itu, walaupun kita tekun, walaupun kita ulet, kita pintar, kalau nggak punya mimpi susah ya, nggak bisa. Susah, karena nggak punya mimpi dulu, karena mimpi itu ibarat visi. Walaupun mimpinya tinggi gitu, nggak apa-apa. Jangan deh mimpinya ketinggian gitu. Kalau mimpi ketinggian, jatuh minimal setengahnya. Daripada nggak punya mimpi, nggak pernah jatuh-jatuh dia. Jadi mimpi dulu. Yang paling utama adalah mimpi. Saya juga dulu bukan anak siapa-siapa, nggak punya modal apa-apa, bisa jadi pengusaha, bisa jadi anggota dewan. Dengan sebuah mimpi ya. Kalau sudah punya mimpi, baru kita menerjemahkan mimpi itu dengan kegiatan kita, dengan prestasi kita. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya visi, nggak punya tujuan. Betul. Ambisi juga perlu ya Pak ya, memiliki ambisi itu juga perlu. Ambisi dalam sisi positif sangat perlu. Ya. Justru kalau orang nggak punya ambisi, cuman jangan sampai ambisi itu mempengaruhi pikiran dan otak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Tapi kalau ambisi itu justru memotivasi kita buat semakin giat lagi, makin semangat lagi, justru bagus. Ambisi yang positif. Betul. Nah, kalau yang tertarik ke politik nih, terjun ke politik, kan kayaknya banyak anak muda yang nggak mau politik, kan banyak nih kasus begini-begini. Nah ini untuk kaderisasi yang baru-baru, ini kan Pak Dede juga kan milenial, anak muda yang terjun ke politik dan sukses. Buat menularkan begitu ya untuk kaderisasi. Buat anak-anak muda dimanapun berada ya, bangsa ini memang harus ke depan, harus kita yang ngelola anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita nggak boleh alergi politik, apalagi khususnya aktivis-aktivis nih. Aktivis-aktivis itu kita jangan hanya mau mengkritik di luar saja. Ya kita harus mau masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, bisa menjadi anggota dewan atau jadi kepala daerah. Buat anak-anak muda, ayo kita coba ya masuk ke politik, masuk jadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah, kita coba. Nah, politik itu nggak mesti kenal turunan. Banyak kok anak-anak muda yang orang tuanya bukan turunan pejabat, bukan turunan politikus, tapi dia bisa jadi pejabat, bisa jadi politikus. Nah itu tadi ya, kaderisasi itu harus terus ada begitu ya. Harus jalan terus. Kalau nggak ada kaderisasi nanti bakal mati satu generasi kita. Nah itu dia. Jadi jangan apatis lah istilahnya. Betul, ya sama politik. Apatis. Harus semangat kita anak-anak muda. Betul. Ambil hal-hal positifnya gitu kan, yang pastinya ingin terus maju. Nah ini bisa dicontoh, jadi bisa keduanya juga ya Pak Dede ya? Bisa, jadi sukses di politik bisa, sukses di dunia usaha bisa. Mana dulu nih Pak yang harus kalau menurut saya sukses dulu di dunia usaha. Nah, buat modal ya. Buat modal, pondasinya kuat, baru. Kalau nanti jadi politikus dulu, jadi pejabat tuh berusaha, nanti dia konflik interest. Benar. Tapi juga kan mungkin ada beberapa yang, terjun ke politik, misalnya nyalon dan lain sebagainya, kan juga banyak yang gagal gitu. Betul. Gimana sih Pak untuk bisa menyemangati? Kalau ingin jadi anggota DPRD atau kalau wali kota saya belum pernah jadi kepala daerah ya, tapi minimal jadi anggota dewan itu kalau pengen menang harus bahagiain masyarakat. Kalau masyarakat nggak sanggup kita bahagiain, minimal kita bahagiain tim kita. Kalau tim kita nggak dibahagiain, minimal keluarga kita bahagiain. Betul. Keluarga dulu kita bahagiain, orang-orang sekitar kita bahagiain. Kalau bisa masyarakat juga kita bahagiain. Nah, bagaimana cara bahagiakan mereka? Kita harus sering datang ke mereka, harus sering berbagi ke mereka. Ya, kalau mereka datang ke rumah siapin kopi ya, gitu. Saya kasih makan, gitu. Syukur-syukur kasih ongkos buat pulang. Itu lebih bahagia lagi mereka. Benar. Intinya membahagiakan, semakin banyak membahagiakan orang,
maka akan potensi terpilihnya makin banyak. Nah, karena masyarakat juga akhirnya kan percaya ya? Bahagia gitu. Yang penting bahagia itu. Nah, itu dia nih. Apalagi kan walaupun 2024 masih lama. Tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu yang mungkin ingin... Yang anak-anak muda ini yang sekarang masih pada kuliah atau sudah kuliah tertarik misalnya, ayo nggak usah ragu-ragu. Silakan teman-teman daftarkan ya. Kita coba. Jangan hanya bisa lihat di luar, tapi harus kita masuk dalam sebuah sistem pemerintahan untuk membantu masyarakat, buat membangun masyarakat. Kalau Pak Dede sendiri, apa namanya sebutannya kalau untuk pemilihnya Pak Dede itu? Buat pemilih saya? Kebanyakan anak muda. Oh iya, kita mayoritas ya, sekitar 60% tim sukses saya, pemilih saya anak milenial. Anak milenial. Ini suaranya juga suara yang luar biasa nih, kalau anak muda ya. Milenial tuh kalau saya datang ke mereka nggak perlu ngasih apa-apa, diajak foto selfie udah senang. Apalagi mama kalau diajak selfie udah senang sama saya. Benar-benar. Milih saya dia. Benar-benar. Nih Pak, ada nggak sih ancang-ancang di saat ini? Tadi kan di mobil tadi kita sempat sedikit bahas nih ya. 2024 masih beberapa tahun lagi, tapi sudah mulai banyak yang ancang-ancang. Apa nih rencana target untuk politiknya sendiri? Kalau target politik jujur saya nggak terlalu khusus dalam politik, saya nggak terlalu ambisi. Beda dengan usaha ya, kalau usaha punya target. Kalau di politik saya nggak terlalu punya ambisi, jadi biar natural sajalah, tergantung nanti masyarakat menilai, nanti waktunya nanti akan meminta kepada saya. Kalau misalnya memang hasil kerja saya bagus, mereka akan pasti minta saya untuk maju lagi. Tapi ada peluang ke situ? Ada peluang lagi ya, peluang untuk maju ya tergantung masyarakat nanti. Tapi ada ke situ ya Pak? Bisa, boleh lah. Iya, bocoran nih kayaknya udah ancang-ancang juga ini ya. Pastinya ini kan juga udah mulai rame ya Pak kalau kita ngomongin politik. Ya, tapi yang jelas tunggu saja lah ya. Tunggu tanggal mainnya. Sekarang kita kerja aja dulu bagian masyarakat. Betul, karena masih berikan ada yang sisa terbaik tahun buat masyarakat. Masa bakti beberapa tahun lagi. Ya, masih 2 tahun lagi lah ya. Minimal 1 tahun lagi, 2023 baru sudah mulai pendaftaran dan sosialisasi. Kayaknya ke DPR RI nih kayaknya. Belum tahu kita. Kepo ya, masyarakat juga kayaknya pengen tahu juga nih. Oke, nah ini kan kita sudah sedikit banyak tahu kegiatannya Pak Dede, kemudian Sabtu Minggu, kemudian juga makanan khasnya aja kita sudah tahu. Apalagi nih Pak yang sudah semuanya, apalagi yang belum? Wah, ini kayaknya impian. Apa ada impian masa tua yang pengen diwujudkan begitu Pak nanti pensiun? Mimpi saya sih, saya pengen mengantarkan salah satu perusahaan saya itu menjadi perusahaan nasional, biar manfaatnya banyak, biar bisa mempekerjakan banyak orang, ya, bermanfaat juga buat Kota Cilegon, buat Provinsi Banten. Mungkin kebahagiaannya jadi pengusaha lah. Wah, amin. Walaupun kalau jadi pejabat itu bonus kira-kira. Itu bonus. Karena tadi karyawannya banyak ya Pak, 2.000 ya kalau tidak salah. Kurang lebih hampir 2.000 ya. 2.000, wah itu dari 8 perusahaan ya? 8 perusahaan, tapi bukan hanya di Cilegon ya, di luar Banten banyak. Oh, ini sebenarnya udah hampir nasional juga nih Pak? Ya, kalau dari sebaran, tapi kan kalau kita ngitung kita punya kriteria dari sisi omset dan aset ya, penjual dari profit dan lain sebagainya, masih ada beberapa kriteria yang harus kita kejar. Amin, mudah-mudahan terwujud ya. Oke, kita cari spot lain ya Pak. Oke, sip. Kita ke bawah lagi. Oke. Ya, wah ini kita udah di lantai 1 lagi nih ya, Pak ya, dari tempat lagi. gym ya. Dan nggak kerasa nih Pak, ngobrol-ngobrol dari awal tadi ya, pemirsa juga udah lumayan tahu nih kesehariannya Pak Dede. Karena kita sudah di penghujung acara seperti biasa, dari obrolan kita yang panjang tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan intisari begitu? Ya, baik. Mungkin pesannya saya pada kesempatan ini meminta kepada masyarakat Banten, khususnya masyarakat Cilegon, untuk bisa support saya, doakan saya, mudah-mudahan saya sehat selalu, saya diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini, dan mudah-mudahan saya makin takut lagi ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saya bisa amanah melaksanakan tugas menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Amin, amin. Dan buat generasi muda, anak Cilegon dan Banten, saya tantang adik-adik semua, teman-teman semua, dinda-dinda semua, ayo semua sudah waktunya kita berperan ya untuk berkontribusi langsung di pemerintahan, baik menjadi anggota DPRD
maupun jadi kepala daerah maupun jadi pengusaha. Jangan mau jadi penonton terus. Nah, demikian. Wah, luar biasa. Pokoknya yang penting ini adalah harus semangat, punya mimpi seperti Punya tadi mimpi, pesan Pak Dede. dan jangan mau jadi penonton, Jangan harus jadi mau pemain. jadi penonton dan jangan cepat nyerah ya. Iya, betul itu yang sekali. paling penting kuncinya, dan jangan sia-siakan masa muda ya Pak Dede. Nah, jangan sia-siakan masa muda itu, masa kita lagi sehat, lagi Betul. kuat. Yang lagi produktif, produktif. lagi kuat-kuatnya itu jangan hangout aja. Betul. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk pemirsa saat ini yang saat sedang menyaksikan siaran kita. Terima kasih banyak Pak Dede Ya, Atur Nuhun sama-sama Mbak Fitri, sudah sami-sami. diizinkan untuk merecord Ya. kesehariannya Pak Dede. Kayaknya Ya. jadwalnya sudah menunggu lagi Ya. di sini. Mau keliling-keliling lagi ya. Mau keliling-keliling lagi, mau undangan. Waduh, mau undangan. Atur Nuhun Pak Dede, Ya, sehat sama-sama, selalu. Mbak Mudah-mudahan Fitri. diberikan kesehatan, Baik, kelancaran. ya, Salam buat amin. keluarga ya Pak Ya, Dede. Atur Nuhun. insyaallah, sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye-bye. Hati-hati Pak Dede. Ya. Ya pemirsa, tidak terasa 1 jam dalam program Dewan Menyapa. Saya Fitri Ratu bisa menemani pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat tadi profil dan keseharian dari Bapak Dede Rohana Putra, anggota Dewan dari DPRD Provinsi Banten. Nantikan tentunya program-program lainnya dengan narasumber yang berbeda hanya di Dewan Menyapa. Dan saya Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.